Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang kembali di podcast Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Nah, podcast ini merupakan podcast ngabuburit pengawasan yang akan menemani sahabat-sahabat Bawaslu menjelang buka puasa. Saya selaku host Rusnul Sarabiah. Nah, hari ini kita akan membahas tema terkait relevansi noken dalam pelaksanaan pemilu di Provinsi Papua Pegunungan serta bagaimana menjaga kedamaian dari berita hoaks dan isu sara. Nah, perkenalkan kami memiliki bintang tamu spesial, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan bersama Bapak Freddy Wamo. Selamat datang Bapak. Bapak sehat? Terima kasih, sehat. Alhamdulillah. Sobat Bawaslu, dalam setiap proses demokrasi tentunya ada nilai budaya maupun kearifan lokal yang memberi warna tersendiri bagi suatu wilayah, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan, yakni adanya penerapan sistem noken dalam melakukan pemilu. Kemudian di sisi lain, perkembangan teknologi yang begitu cepat tentunya memberikan arus berita yang kadang bercampur dengan informasi yang menyesatkan. Kemudian di tengah dinamika ini tentunya penting bagi kita untuk mengenal bagaimana sistem noken yang ada di Provinsi Papua Pegunungan serta bagaimana menjaga kedamaian dan keharmonisan masyarakat. Nah, Bapak mungkin bisa disampaikan materi terkait tema kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan sistem noken atau penggunaan noken dalam pemilihan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan itu sudah dimulai sejak 2004. Bahkan sebelum 2004, di mana noken itu waktu itu dijadikan pengganti kotak suara. Kenapa itu menggantikan kotak suara? Karena masyarakat kami di sini pada saat sebelum era reformasi mereka mengenal hanya 3 partai politik. P3, Golkar, sama PDI. Begitu setelah era reformasi, terjadilah perombakan multipartai di situ, partai lebih dari satu, sehingga masyarakat kami, mereka bingung untuk mencari calon anggota legislatif yang akan mereka pilih pada saat pemilihan legislatif pada saat itu. Nah, selain itu juga mereka mau lihat gambar partainya terlalu banyak. Dari 3 ke multipartai terlalu banyak, sehingga pada saat itu di noken itu misalnya ada caleg di salah satu TPS atau salah satu kampung, orang masyarakat ingin memilih dia, misalnya si A ini mau dipilih sebagai calon anggota legislatif yang mau dipilih, mereka bingung mau cari namanya yang mana, dengan gambar partai yang mana, sehingga mereka gantunglah noken waktu itu. Digantung noken. Misalnya kalau ada 3 calon yang ingin mereka pilih dari satu kampung itu, mereka gantung noken 3. Setelah itu noken milik si A ditaruh diisi ke situ surat suaranya, noken milik si B ditaruh ke situ surat suaranya, noken si C ditaruh ke situ surat suaranya. Jadi dia waktu itu memang benar-benar sebagai pengganti kotak suara untuk masyarakat bisa yakin bahwa suara yang mereka kasih kepada calon anggota legislatif yang untuk mereka pilih benar-benar ke orang itu. Sehingga noken itu ditaruh di suara mereka itu, lewat kertas suara itu dimasukkan ke noken yang disiapkan pada saat itu. Jadi satu noken, satu calon anggota legislatif. Benar ya Bapak? Sekali. Oh, seperti itu. Tapi Bapak, dilihat dari penerapan itu, pastinya ada tantangan yang dilalui ya Bapak? Kalau di awal pelaksanaannya itu saya kira tidak ada tantangan, seingat saya. Karena pada saat itu orang masukkan surat suaranya ke dalam noken, setelah itu orang sudah bisa tahu langsung di lapangan itu, si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa. Nah, tantangannya yang terjadi kesini itu karena dalam sistem pelaksanaan sistem noken, tantangannya itu cuma satu. Yang di sini terjadi itu pada saat seluruh pemilih yang datang ke TPS ikut memilih setelah mereka melakukan pemilihan secara langsung. Nah, yang jadi persoalan itu adanya penetapan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelaksanaan sistem noken ini.
Jadi ada yang pakai istilah ikat, ada yang Ikat. pakai istilah bungkus. Itulah yang bikin masalah-masalah selama ini terjadi karena itu adanya istilah ikat dan bungkus itu. Kalau sebelumnya kan hanya sebagai pengganti kotak suara, jadi suara diisi ke situ, selesai dikeluarkan, dihitung si A punya suara sekian, itu yang direkap oleh PPD apa KPPS yang dinaikkan ke PP sampai ke tingkat PPD. Nah, kalau sekarang ini jadi persoalan itu noken sudah dipakai dengan istilah ikat, ada juga yang bungkus. Itu yang jadi persoalan selama ini terjadi di kami. Jadi pada dasarnya yang pas awal-awal penerapan noken ini masih aman-aman ya Bapak? Iya, di awal. Nah kemudian Bapak terkait noken itu sendiri, itu sejauh mana sih bisa menjaga kebersamaan ataupun kepercayaan masyarakat dalam proses politik? Iya, kalau saya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses politik, dari awal seperti saya bilang tadi kan di awal orang pakai untuk pengganti kotak. Setelah itu, setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, eh, dia dijadikan noken itu sebagai sarana untuk dilakukan sebuah kesepakatan yang dipimpin oleh kepala suku. Waktu itu saya ingat saya di 2019 itu kepala suku yang diberikan kepercayaan untuk memimpin, menyepakati dan menandatangani itu hasil kesepakatan itu. Jadi saya kira untuk pelaksanaannya saya kira baik. Selama ini berjalan baik. Cuma biasa yang jadi persoalan itu ada Oknum tertentu. oknum biasanya yang bermain di lapangan itu yang menyebabkan masalah. Kadang itu misalnya di bawah masyarakat sudah sepakati. Suara kita dikasih ke caleg A atau dikasih ke partai A atau dikasih ke calon kepala daerah A, calon kepala daerah B misalnya. Biasanya di kampung itu pelaksanaan noken itu jalannya baik. Ya. Nanti dia berubahnya itu pada saat di distrik. Biasanya jadi masalahnya di situ. Biasanya persoalan-persoalan selama ini yang terjadi di kami di lapangan seperti itu. Baru ada 2 kandidat. Oke, kau dapat 1.500, kau 1.500. Langsung ditandatangani dalam berita acara itu. Kesepakatan mereka sepakati suara mereka ditandatangani di dalam berita acara biasanya disiapkan oleh KPU untuk dicatat hasil kesepakatannya apa saja, terus mereka tanda tangani, biasanya itu ada tanda tangan kepala suku, terus tokoh masyarakat. Setelah itu hasilnya itu yang dibawa sampai ke pleno di tingkat kabupaten. Ya, jadi dalam satu suku itu menyepakati satu calon. Nah, apakah mungkin pernah terdapat satu ataupun 2 orang tidak sepakat dengan keputusan secara bersama itu? Biasanya ada, biasanya ada. Artinya ada orang juga misalnya mereka komplain, kenapa suaranya semua dikasih ke kandidat A? Kita juga punya ada dari partai A misalnya, ada partai B misalnya ada. Jadi kadang itu misalnya begini, di satu kampung itu misalnya di situ ada 1.000 suara pemilih. Ya. Dari misalnya ada 5 TPS, digabungkan 5 TPS itu misalnya ada 1.000 pemilih di situ. Nah, 1.000 pemilih itu misalnya yang masyarakat situ bersepakat, misalnya kita mau kasih kandidat A dari partai A, suara sekian. Misalnya kita mau kasih 1.000 suara ini ke dia, terus ada dari kandidat lain atau tim suksesnya datang terus ribut. Biasanya untuk jalan tengah, kadang itu mereka tidak kasih penuh, tidak bagi tengah, tapi kadang itu, oke sudah kita punya, jadi kita ambil misalnya 800 kita ambil, 200-nya kita bagi. Nah biasanya masalah-masalah itu terjadi karena begitu-begitu. Biasanya terjadi seperti itu. Nah selain itu, apa yang jadi kesepakatan di bawah sudah bagus, berjalan sesuai dengan, biasanya ada surat edaran KPU itu yang keluar. Sesuai dengan edaran KPU itu mereka sudah laksanakan di bawah. Persoalannya ada di tingkat distrik. Setiap persoalan itu terjadi hanya di tingkat distrik. Jadi misalnya di bawah ini masyarakat sepakat kasih si A ini suaranya 1.000, nanti sampai ke tingkat distrik, dia bisa berkurang, bisa 10, bisa 100 dari 1.000 yang disepakati. Itu yang persoalan selama ini.
Jadi sebelum hari H untuk memilih, mereka sebelumnya memang sudah memutuskan siapa nih calon anggota legislatif yang akan kita Benar, pilih. benar. Oh, Biasanya itu mereka sudah mulai berembuk itu dari beberapa waktu sebelum pelaksanaan hmm, hari pemungutan suara iya Bapak. dilaksanakan. Oh, Sehingga pada saat logistik itu diantar dari KPU ke ya. distrik dan dari distrik disalurkan ke kampung sampai Oh. dengan dari kampung ke TPS-TPS itu masyarakat sudah tahu Oh. bahwa sesuai hasil kesepakatan Oh. kita kampung kita suara ini akan diberikan kepada siapa. Hmm. Biasanya begitu. Jadi kalau misalnya tidak mengikuti kesepakatan bisa ketahuan ya Iya, Bapak. biasanya Ya, ya. yang bikin kacau, bikin rusak itu orang yang tidak ikut kesepakatan. Datang tabrak di Ya. tengah-tengah itu. Oh. Kemudian Bapak kita bisa beralih terkait penyebaran hoaks yang terjadi, mungkin ada informasi-informasi palsu ataupun tidak sesuai dengan kenyataan yang sampai di masyarakat. Iya, kalau informasi-informasi hoax itu banyak, Hmm. banyak. Pengalaman kami kemarin pada saat pemilihan pileg atau pilkada, saya lupa itu, saya yang kena itu barang. Wah. Saya disebarkan informasi di media sosial Ya. bahwa saya ada pergi ke salah satu kandidat, Hmm. jadi ada kendaraan yang difoto, Ya. itu dianggap disebarkan bahwa ini mobil milik Ketua Bawaslu Provinsi Papua dengan nama lengkap Provinsi Papua Pegunungan dengan nama lengkap ditulis disebarkan ini di semua grup media sosial yang ada. Tersebar di media sosial semua Bapak. grup WhatsApp ini sudah tersebar sudah. Saya ini tidak tahu Ya. sampai di kantor baru disampaikan dari staf. Hmm. Bapak ini ada informasi seperti begini, saya tidak tahu. Hmm. Untuk mencegah hal-hal itu kami laporkan ke pihak berwajib waktu itu. Artinya informasi kalau memang itu yang sifatnya memfitnah orang, menyebarkan Bapak. hoax, itu berbahaya di dalam Iya. pelaksanaan pesta demokrasi. Karena itu kita harus ambil tindakan tegas. Misalnya kalau ada masyarakat yang merasa itu bisa dilaporkan, misalnya di bawah tuh di sentra Gakumdu ada bisa dilaporkan ke kami untuk ditindaklanjuti. Karena selalu kita dalam pesan-pesan kita menjelang pemilihan sampai dengan pemilihan itu kita sampaikan bahwa setiap informasi, kalau ada yang mendengar informasi itu yang tidak benar, yang tidak jelas, datang ke lembaga penyelenggara. Ya. Bisa ke KPU, bisa ke Bawaslu untuk mengecek informasi ini benar atau tidak. Iya, jangan asal-asal forward aja ya Bapak, Iya. dibagikan. Ini kan sekarang ini jari lebih cepat dari otak. Sekarang ini manusia ini kan jari lebih cepat dari otak. Jari lebih cepat daripada otak. Mata baru lihat, mungkin lagi otak belum cerna kalimatnya apa, tapi jari sudah cepat langsung bagi setiap grup WhatsApp yang ada. Jadi penyebaran hoax ini dia lebih cepat Iya dari kedipan Bapak, mata. harusnya lebih cepat. Lebih cepat. Jadi ini memang jari ini lebih lincah. Otak ini kadang blank tapi jari cepat. Hanya mata lihat langsung jari cepat bagikan di semua platform media sosial. Jadi kami berharap ke depan ini kita di Provinsi Pegunungan ini provinsi baru. Ya. Informasi-informasi yang tidak benar itu saya kira tidak perlu kita sebarluaskan di media sosial. Segala sesuatu kalau memang itu berita yang bersifat hoax, apalagi yang menyangkut isu sara dalam pesta demokrasi, Ya, Bapak. alangkah baiknya itu langsung datang ke penyelenggara. Di KPU, kalau tidak langsung ke Bawaslu. Di Bawaslu itu ada sentra Gakumdu. Di situ ada kami Bawaslu, ada kejaksaan, ada kepolisian. Sehingga hal-hal yang sifatnya bisa menjebak orang, bisa mempengaruhi orang dengan hal-hal yang tidak benar, bisa mempengaruhi orang untuk memprovokasi orang sampai dengan bertindak seperti kemarin teman-teman KPU punya kantor terbakar, itu kan termakan hoax semua. Oh, itu karena hoax Bapak dibakar? Iya, semua termakan hoax. Artinya ini kan kita harus sebagai penyelenggara, bahkan mungkin saya lebih cenderung itu ke pimpinan partai politik. Ya. Pembelajaran politik yang baik dan benar itu bukan hanya tugas dari penyelenggara, tapi dari pimpinan partai politik. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai distrik di kampung-kampung. Berikan pembelajaran politik yang baik dan benar. Kita masyarakat di Papua Pegunungan ini dong dengar sesuatu yang tidak benar, tapi kalau itu yang sampaikan itu misalnya orang yang sudah dianggap
berpendidikan, so dia ini pimpinan partai, dia ini anggota legislatif, kadang mereka cepat terpengaruh. Itu jadi persoalan. Iya Bapak. Jadi memang untuk membendung arus informasi hoax ini, apalagi yang bersifat sara dalam pelaksanaan pesta demokrasi itu perlu keterlibatan semua pihak, Iya. terlebih partai politik. Pengurus dan pimpinan partai politik punya tanggung jawab. Iya. Jadi jangan mereka hanya jadikan ajang pesta demokrasi pada saat pemilihan saja baru mau ini cari masyarakat, minta suaranya, minta dukungannya, Ya, tapi betul, setelah betul. itu dibiarkan saja. Artinya mereka yang punya konstituen, paling tidak mereka punya tanggung jawab moral juga sebagai pembina masyarakat dalam berpolitik, mereka harus juga sampaikan. Memberikan pendidikan Iya, politik ya Bapak. benar. Pendidikan politik itu tugas semua. Tidak hanya penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, tapi juga itu tanggung jawab itu ada di partai politik, pemerintah daerah juga perlu tanggung jawab. Supaya kita punya pelaksanaan pesta demokrasi ini bisa semakin maju. Setiap kali pelaksanaan pesta demokrasi bisa maju. Kita terhindar dari informasi-informasi hoax, apalagi yang bersifat sara. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Iya Bapak. Kalau hoax saja saya kira mungkin, tapi kalau sudah masuk ke isu suku, ras, agama, apalagi antar golongan itu biasanya kita di Papua Pegunungan itu segala sesuatu penyelesaiannya dengan perang suku. Perang ya Bapak. Ini kan berulang kali kita lihat tuh selalu. Setiap kali pileg, setiap kali pilkada di Papua Pegunungan ini pasti ada perang. Perang antar pendukung partai A dengan pendukung partai B. Sumbernya itu kan satu, informasi-informasi yang dibagikan kelincaan jari daripada otak ini yang membuat orang perang kiri kanan. Iya Artinya Bapak. kalau setiap informasi yang datang kita baca baik, kita cerna baik, terus kita sampaikan informasi itu ke masyarakat juga yang baik, pasti masyarakat itu akan paham, mengerti, mereka terima. Iya Bapak. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan informasi yang sifatnya edukasi ke masyarakat, ujung-ujungnya tetap masyarakat cepat terprovokasi, perang itu tidak pernah terelakkan dari kita. Dan itu pasti akan terus terjadi. Iya. Jadi membahas terkait perang tadi Bapak, yang Bapak katakan bahwasanya terjadi karena adanya mungkin simpang siur berita. Nah, apakah juga perang ini bisa saja dipicu mungkin daripada penerapan sistem noken Bapak? Iya, itu yang tadi kita sudah sampaikan di awal tadi. Kampung A sudah melakukan kesepakatan sebelum hari H pemilihan. Ya. Hasil kesepakatan itu sudah ditetapkan. Ada pihak yang tidak ikut kesepakatan di tengah-tengah, baru mereka datang, mereka minta juga supaya dikasih, mereka tidak bersepakat. Orang-orang yang tidak bersepakat ini yang biasanya menimbulkan masalah. Mereka perang Bapak? Ya, artinya kan mereka datang, terus ada yang sampai rampas logistik, ada yang misalnya ambil berita-berita acara, hal-hal itu yang biasa menyebabkan orang terjadi konflik itu. Nah, dilihat dari mungkin kejadian tersebut Bapak, apakah sistem noken ini masih relevan untuk penerapan di kontestasi politik berikutnya? Kalau untuk penerapan sistem nokennya, saya kira untuk sampai sekarang masih relevan. Cuma yang kita butuhkan sekarang itu harus ada regulasi, undang-undang yang dibuat khusus untuk pelaksanaan sistem noken ini. Iya Bapak. Sehingga undang-undang itu yang bisa diterapkan atau dilaksanakan pada saat pemilihan sistem noken. Karena kalau kita bicara sistem noken ini, dia punya keputusan KPU terkait dengan pelaksanaan sistem noken untuk wilayah kita di Provinsi Papua Pegunungan ini, itu biasanya dikeluarkan itu 1 minggu bahkan 1 bulan sebelum pemilihan. Kadang itu 2 minggu sebelum hari H pemilihan. Ya. Sehingga penyelenggaraan dalam hal ini teman-teman di KPU tidak punya waktu untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan surat keputusan KPU tentang pelaksanaan sistem noken di wilayah Provinsi Papua Pegunungan atau wilayah yang menggunakan sistem noken ini. Artinya kalau dia terlambat disosialisasikan, kan masyarakat yang mau laksanakan ini kan bingung. Iya Bapak. Ini bikinnya bagaimana? Bikinnya seperti apa? Ya. Itu. Sehingga kita berharap supaya
Nah, kalau memang ini nanti masih mau dilaksanakan lagi sistem noken, kita harapkan supaya paling tidak itu harus ada keterlibatan penyelenggara ataupun LSM Ya. ataupun pemerintah daerah dari wilayah provinsi Papua Pegunungan, artinya orang yang melaksanakan sistem noken yang tahu benar-benar karakteristik dan segala macam berkaitan dengan noken ini yang dilibatkan dalam Ya. pembuatan Oh. regulasi. Kan selama ini regulasinya dibuat di Jakarta, setelah itu dikirim kemari. Saya kasih contoh itu tahun 2019 itu pada saat pemilihan legislatif itu, di situ di dalam surat keputusan KPU itu dicantumkan di situ bahwa kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala suku. Persoalan kita saat ini di dalam satu wilayah administrasi distrik itu ada beberapa suku di dalam. Ya, banyak suku. Lah sekarang kalau kita mau mempersatukan beberapa suku dalam satu distrik ini bagaimana caranya? Iya, Bapak. Kalau kita bilang yang ditunjuk dari kepala suku, kalau dalam satu distrik itu ada 5 kepala suku. Iya, 5 kepala suku. Dan 5 kepala suku, kepala suku mana pun tanda tanda mau dilegalkan di situ. Itu jadi persoalan sehingga Iya, Bapak. alangkah baiknya dalam pelaksanaan noken nanti di tahun 2029 dan 2031 nanti yang datang, kalau boleh kita mengusulkan supaya kalau memang mau dilaksanakan sistem noken, pembuatan regulasi libatkan orang-orang yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, sehingga regulasinya itu dibuat untuk dilaksanakan itu tepat sasaran. Ya. Tapi kalau pembuatannya itu dilakukan di Jakarta dan orang di Jakarta yang buat, yang tak tahu mengerti sistem noken, ya depo hasil yang seperti sekarang ini kita ini ada perangnya, selalu tinggal masuk keluar di MK berbulan-bulan, artinya ya masalah tidak bisa terselesaikan dalam sistem noken. Paling tidak harus ada keterlibatan kita yang ada di sini. Jadi Sobat Bawaslu, sangat keren ya materi yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya sistem noken ini baik teman-teman Bawaslu. Pun juga tadi yang direkomendasikan oleh Bapak bahwasanya ketika ingin membuat regulasi sebaiknya orang-orang yang paham terkait noken tersebut dilibatkan. Kemudian tadi ada yang kedua, tema kita yakni penyebaran isu SARA ataupun hoax. Jadi sobat-sobat Bawaslu, sebelum sobat-sobat Bawaslu share, alangkah baiknya di-sharing terlebih dahulu. Jadi saring terlebih dahulu, kemudian sharing. Seperti itu ya sobat-sobat Bawaslu, karena jangan sampai merugikan beberapa pihak maupun banyak orang ya Bapak. Kemudian sobat Bawaslu, pembahasan yang sangat mungkin esensial terkait penerapan sistem noken yang berbeda di wilayah-wilayah luar sana ya. Jadi bagi sobat-sobat Bawaslu yang ingin update terkait bagaimana Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, boleh follow ataupun mengikuti media sosial kami, khususnya Instagram dan YouTube. Nah, Sobat Bawaslu, demikian dari saya selaku host. Terima kasih Bapak. Bawaslu mengawasi pemilu, Bawaslu menegakkan demokrasi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.